Halo, selamat pagi. Kita akan mengerjakan beberapa soal, 6 soal untuk bab kimia stoikiometri, hukum dasar kimia. Berikut 6 soal yang akan dikerjakan di video kali ini. Oke, nomor 2 dan nomor 1. Kita mulai dari nomor 1. Ditanya reaksi berikut yang tidak memenuhi hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa bunyinya adalah massa zat sebelum reaksi sama dengan jumlah massa zat sesudah reaksi ya. Jadi kita tinggal periksa jumlah zat, massa zat sebelum dan sesudah. Kalau sama berarti benar ya. Kita periksa dari E, ini kan 8 ditambah 2. Oke, 8 ditambah 2 berarti kan ini 10 ya. Jadi sebelum reaksi ada 10. Ini sudah reaksi ada 10, berarti sudah benar. Yang option delta ini sebelum reaksi 52, 24 tambah 28, 52, sudah reaksi 52, berarti memenuhi hukum kekekalan massa juga. Yang C juga sama, 7 ditambah 4 sama 11. Yang Bravo ya 32 tambah 64, 96. Tapi yang untuk yang option alpha ini sebelum reaksi jumlah zatnya ada 7 tambah 6, 23. Namun sesudah reaksi cuma 18. Berarti yang option A ini tidak memenuhi hukum kekekalan massa. Oke, next nomor 2. Dalam suatu reaksi pembentukan senyawa besi 2 sulfida diketahui perbandingan besi dan belerang 7:4. Jadi kita sekarang untuk membahas mengenai hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Ditanya berapa gram besi yang harus direaksikan dengan 16 gram belerang agar dihasilkan senyawa besi 2 sulfida. Ini cukup mudah, kita tinggal tuliskan seperti ini ya. Jadi besi, belerang. Jadi besi direaksikan dengan belerang akan menghasilkan besi 2 sulfida ya. Kita tuliskan perbandingan beratnya. Ini kan berarti besinya ini 7, belerangnya 4. Berarti menurut hukum kekekalan massa jumlah massa di kanannya itu di 11 ya. Sekarang diberikan ada 16 gram belerang ya. Oke. Kita ingin mengetahui berapa banyak besi dan berapa banyak besi 2 sulfida yang dihasilkan. Caranya cukup mudah ya. Kita tinggal mengambil angka ini 16 ini ya. Kemudian kita bagi dengan perbandingannya. 16 dibagi 4, kita peroleh 4 ya. Oke. Kemudian untuk mencari jumlah besi yang diperlukan, angka 4 tersebut kita kalikan dengan 7. Jadi 16 dibagi 4 itu 4. 4 dibagi 7, berarti 28. Kita tuliskan, berarti kebutuhan besinya ada 28 gram. Demikian juga untuk mencari jumlah produk besi 2 sulfida, kita lakukan hal yang sama. 16 dibagi 4 itu 4. 4 dikalikan 11, jadi 44. Berarti produknya adalah 40 gram, 44 gram. Jadi jawaban untuk option untuk pertanyaan A, besi yang harus direaksikan itu adalah sebanyak 28 gram besi. Besi 2 sulfida yang dihasilkan adalah sebanyak 44 gram. Besi 2 sulfida. Oke, jadi kita bisa pakai cara seperti ini untuk soal-soal perbandingan tetap. Oke, next untuk soal nomor 3. Diberikan tabel 4 percobaan. Ini ada reaktannya itu es sulfur belerang ditambah oksigen. Produknya adalah oksida belerang. Oke. Kita lihat dari 4 percobaan ini, kita cari yang jumlah massa sebelum reaksinya sama dengan massa sesudah reaksi. Kita lihat bahwa untuk percobaan ketiga ini, nah ini reaksinya sempurna ya, jadi tidak ada sisa. Jadi kita lihat bahwa 8 ditambah 12, berarti massa sebelum reaksinya 20, sesudah reaksi pun 20. Nah, kita berarti sudah dapatkan perbandingan massa unsur-unsur yang bereaksi pada reaksi ini. Oke. Jadi S ditambah O menjadi S oksida belerang ya. Kita nggak tahu rumusnya. Kita tinggal tuliskan oksida belerang. Ternyata perbandingannya adalah
8, 12, dan 20. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan A, perbandingan massa S dan O berarti 8 banding 12, atau bisa dikecilkan jadi 2 banding 3 ya. Oke. Untuk pertanyaan yang B, bila 6 gram dan S dan 6 gram O direaksikan, berapa gram oksidan yang dihasilkan? Oke. Kita tinggal tuliskan seperti ini ya. Mula-mula ada 6 gram S dan 6 gram oksigen ya. Nah, ini yang bereaksinya itu, kita ingin tahu ya, perbandingan yang bereaksi itu harus 8 banding 12. Atau 2 banding 3 ya. Kita bisa kecilkan ini jadi 2 banding 3 ya. Oke. Caranya untuk mencari reaksi pembatas, caranya cukup mudah. Kita tinggal periksa untuk S ini, kan tersedia 6 gram. 6 apabila dibagi 2, pembandingnya ini berarti 3 ya. Kita ingat 3 ya. Tapi kalau misalkan untuk O ini, 6 dibagi 3 ini 2 ya. Kita lihat angka yang lebih besar itu, angka yang lebih kecil itu adalah reaksi pembatasnya. Berarti ini 6 dibagi 3 kan 2. Berarti O ini adalah reaksi pembatasnya. Berarti O ini akan bereaksi habis 6 gram ya. Nah, sekarang untuk mencari jumlah S yang bereaksi, kita lakukan langkah tadi. 6 dibagi 3 berarti 2 ya. 2 dikali 2 berarti S-nya yang bereaksi adalah 4 gram. Oke. Ini yang bereaksi 4 gram dan 6 gram, berarti produknya itu adalah terbentuk 10 gram menurut hukum kekekalan massa ya. Kita tinggal mencari sisanya ya. Kita tinggal jumlahkan. S mula-mula ada 6 gram, bereaksi 4 gram, berarti sisa 2 gram. O 6 gram, mula-mula bereaksi 6 gram, berarti habis. Oksida belerang terbentuk 10 gram. Oke, jadi kita bisa menjawab pertanyaan B. Berapa gram oksida belerang dihasilkan? Berarti ada 10 gram oksida belerang. Kemudian ditanya berapa gram sisa? Jadi ada sisa 2 gram sulfur ya, ke belerang. Yang C, bila ingin dihasilkan 15 gram oksida belerang, maka berapa gram belerang dan oksigen yang diperlukan? Oke. Untuk ini kita bisa gunakan seperti ini ya. Ini saya hapus ya, ini sudah beres. Saya hapus. Nah, kita gunakan oke. Kita lihat perbandingannya ini ya. Ini kan 2 banding 3 banding 5 ya. Oke, 2 banding 3 banding 5. Nah, berarti kalau saya ingin memperoleh misalkan 15 gram oksida belerang, nah, saya ingin tahu kebutuhan belerang dan oksigennya. Oke, caranya mudah, tinggal 15 dibagi bilangan pembandingnya, 15 dibagi 5, berarti kan 3 ya. 3 dikali 3, berarti kita butuh 9 gram oksigen. Kebutuhan belerangnya berarti 15 dibagi 5 berarti 3 ya. 3 dikali 2. 2 ini pembanding dari belerang, berarti kita butuh 6 gram belerang. Berarti jawabannya adalah kita butuh 6 gram belerang dan 9 gram oksigen. Oke. Next kita lanjut nomor 4. Ada perbandingan senyawa MgO 3 banding 2. Oke. Kita bisa tulis seperti ini ya. Jadi Mg ditambah O menjadi MgO. Perbandingannya itu 3 banding 2. Jadi ini jumlahnya 5 ya. Sekarang mula-mula ada 12 gram Mg. Oke. Direaksikan dengan 10 gram oksigen. Ini perbandingan 12 banding 10 itu bukan 3 banding 2 ya. Berarti ada zat yang tersisa ya. Kita harus mencari reaksi yang habis atau reaksi pembatas. Caranya cukup mudah. Kita tinggal bagi 10 bagi 2 itu kan 5. 12 bagi 3 kan 4. Nah, hasil angka yang terkecil itu adalah zat atau spesies yang habis. Berarti ini Mg-nya habis.
Berarti dari 12 gram itu semuanya bereaksi 12 gram ya. Oke, untuk mencari keperluan O-nya, kita lihat ya, untuk pada tahap reaksi ini, perbandingan massa zat bereaksi harus sama dengan perbandingan massa yang diperlukannya. Jadi untuk mencari O, kita tinggal 12 dibagi 3 bagi 4. 4 dikali 2 jadi 8 gram kebutuhannya. Produknya berarti 12 dibagi 3, 4 ya. 4 dikali 5 berarti terbentuk 20 gram. Oke, kita tinggal jumlah. Jadi Mg-nya habis, O-nya tersisa 2 gram, MgO-nya terbentuk 20 gram. Nah, dari sini kita bisa jawab pertanyaannya untuk ABC ya, sekaligus zat yang habis bereaksi berarti Mg. Massa MgO yang dihasilkan berarti 20 gram. Massa zat yang bersisa berarti 2 gram oksigen. Oke. Next, kita lanjut nomor 5. Unsur A dan unsur B membentuk 2 macam senyawa dengan komposisi sebagai berikut. Oke. Ini kan berarti A-nya senyawa AB itu mengandung A dan B ya. Berarti kalau A-nya 3/4, berarti B-nya itu 1/4 ya. Untuk senyawa 2 berarti kalau massa B-nya 1/5, berarti massa A-nya itu 4/5. Kita bisa jadikan perbandingannya. Misalkan ini 3/4 banding 1/4, berarti kan 3 banding 1 benar. Jadi kita bisa jadikan perbandingan. Berarti ini 4 banding 1 ya. Oke. Ditanya, ini kita menggunakan hukum kelipatan berganda atau perbandingan Dalton. Jadi ditanya perbandingan massa A di senyawa 1 dan 2 pada massa B yang tetap. Untungnya kita lihat bahwa massa B ini perbandingan sudah tetap ya, 1/1 ya, 1 dan 1. Ketika kita lihat massa A itu untuk massa B yang tetap 1 dan 1, berarti massa A di senyawa 1 dibanding massa A di senyawa 2 berarti sama dengan 3/4. Jadi jawabannya adalah 3/4. Oke, nomor 6. Kita skip nomor 8 dulu ya, boleh. Nah, ini ada reaksi pembakaran. Jadi kita punya hidrokarbon CX-HY gitu. Jadi kita belum tahu rumus lengkapnya ya. Ditambah oksigen menjadi CO2 tambah H2O ya. Oke. Nah, ini ada perbandingannya. Oksigennya ini 125 ml, CO2-nya 75 ml. Kita tahu bahwa untuk reaksi fase gas, volume gas yang bereaksi itu sebanding dengan koefisien reaksi ya. Nah, kita bisa perkecil ini 125 dan 75, kita bisa bagi dengan 25 ya. Jadi 125 bagi 25 berarti 5, dan kita jadi koefisiennya 75 bagi 25 jadi 3. Nah, jadi kita sudah punya koefisien untuk oksigen dan CO2. Sekarang untuk mencari X dan Y, kita lihat bahwa atom C di kiri harus sama dengan atom C di kanan. Atom C di kanan itu ada 3 buah ya. Berarti di kiri juga harus 3. X-nya kita tahu 3 ya. Atom H pun demikian ya. Kita cari atom O dulu ya. Atom O di kiri itu ada sebanyak 10 ya. 5 kali 2, 10. Berarti di kanan itu harus 10 juga. Karena O di kanan itu ada dikandung oleh CO2, ini udah ada 6 ya. Berarti H2O itu harus menyumbang 4 atom O. Berarti otomatis koefisien H2O itu kita dapat tulis sebagai 4. Supaya jumlah atom oksigen yang di kanan pun harus banyak 10. Kemudian kita tinjau jumlah atom H. Atom H di kanan itu sebanyak 4 kali 2 ya, ini 8 ya. Berarti di kiri juga harus 8. Nah, atom H di kiri itu terkandung pada senyawa CXHY. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa Y-nya itu 8. Jadi kita sudah tahu bahwa hidrokarbon tersebut rumusnya adalah C3H8 ya. Atau ini adalah namanya senyawa propana ya. Oke, sekian dulu untuk video pembahasan. Ini saya kasihkan lagi jawaban-jawabannya ya. Oke. Semoga cukup jelas. Jangan lupa untuk share dan subscribe ya, agar channel ini dapat semakin berkembang ya. Oke. Sekian untuk
perhatiannya dan terima kasih. Have a nice day. Bye.